Ibu akan kita panggil satu-satu untuk memasukkan koper bagasinya gitu ya. Oke, di sebelah saya ada Abuni ya. Abuni Cindy. Abuni itu kalau kita lagi ke Israel, Ibu pendeta itu Abuni ya. Kalau Pak pendeta itu Abuna ya. Kita sering panggil Abuni ya. Abuni Cindy. Abuni Cindy nantinya yang akan menjadikan gembala Bapak Ibu sementara ya. Izinkan ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Beliau akan menjadi gembala Bapak Ibu sementara selama kurang lebih 13 hari ini. Itu pesan clean pakai bagasi tiket slip itu ke airport tujuan yang kita airport tujuannya Kairo. Oke. Dalam penerbangan nanti kita hari ini itu gate-nya di gate 9. Ya, di terminal Soekarno-Hatta ini nanti Bapak Ibu boarding di gate atau pintu 9. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, luar biasa karyamu dalam hidup kami, dan kami percaya kalau kami ada di sini, kita anak dengan keluarga. Kami ada di sini mengantarkan segala kerinduan dan niat baik kami untuk melakukan perjalanan ziarah. Dan sebelum kami memulai segala sesuatunya, berkenanlah kiranya Engkau memberkati kami. Bentangkanlah jalan bagi kami yang penuh dengan keamanan, kenyamanan, dan juga sukacita. Nazaret. Lagi di mana Nazaret? Kairo. Wah, luar biasa ya. No. Tidak. No. Orang yang tidak punya Selamat makan semua. Selamat makan. Kalau kurang bilang ya. Selamat makan. Kurang bilang ya. Ya, kurang ya. Kurang ya. Ya. Siap. Oke. Belum, nanti. Enggak apa-apa. Wah, habis langsung ya. Wah, luar biasa. Ini. Ya. Enak ya. Ini. Padahal bumbu Mesir loh Chinese foodnya. Enak ya. Right. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Gunung Sinai? Gunung Sinai, Provinsi Sinai. Provinsi Sinai itu berada di Asia tapi Mesir. Jadi itu sebabnya kita bilang Mesir itu seperti negara Turki. Sebagian berada di benua, sebagian berada di benua lain. Jadi Mesir sebagian besar berada di Afrika, sebagian kecil berada di Asia yang namanya Provinsi Sinai. Hari ini berada di Kairo berarti Afrika. Besok kita masih berada di Kairo karena kita 2 malam di Kairo. Jadi besok kita masih mau pergi ke piramid, besok kita masih mau pergi ke gereja sampah, besok kita masih mau pergi ke Papyrus, besok kita masih mau pergi ke tempat Narwastu yang ada hubungannya dengan sejarah. Semua tempat ada hubungannya dengan sejarah Mesir, nanti saya akan jelaskan. Masih di Afrika. Lusa kita akan meninggalkan kota Kairo dan kita ke Gunung Sinai. Jadi lusa kita akan masuk ke Asia. Itu sebabnya saya bilang Mosesi. زبائن القبيلة زي ما قلت شغالين مع هرم سنة بعدين بيرجعوا استنسخ القاهرة بقى
Ini sudah jadwal. Oh, la sudah usah. Nah, dia nggak usah. Masih tahu. Agama Kristen yang ada di Mesir adalah ada yang menyembah berhala, ada agama Yahudi sedikit, ada juga yang tidak punya agama. Jadi Mesir tahun 30 belum ada agama, tahun 60 pun tidak ada agama. Jadi Rasul Markus dia datang ke kota namanya Alexandria dan dia memberitakan Injil di kota Alexandria. Dan dia melayani di kota Alexandria dari tahun 61 sampai tahun 68. Tahun 68, Kaisar Roma datang dan Kaisar Roma marah. Dia juga tidak membolehkan agama Kristen. Dan juga Kaisar Roma memutuskan untuk membunuh Rasul Markus tahun 68. Rasul Markus dibunuh oleh Kaisar Roma tahun 68, tapi waktu itu sudah ada agama Kristen. Tapi tidak begitu banyak, tidak diakui oleh Kaisar Roma. Itu abad pertama tahun 68. Setelah Rasul Markus dibunuh oleh Kaisar Roma, Rasul Markus dikuburkan di kota Alexandria dan kuburan dia menjadi gereja pertama di seluruh Afrika. Namanya gereja Rasul Markus di kota Alexandria, Mesir. Itu adalah gereja pertama di seluruh Afrika. Maka dari situ mulai ada agama Kristen sampai abad pertama. Abad kedua juga ada Kaisar Roma tidak membolehkan agama Kristen. Abad ketiga juga sama. Abad ketiga ada perubahan terjadi. Ada kaisar namanya Konstantinopel. Pernah dengar Bapak Ibu? Dia mengakui agama Kristen dan dia menerima Yesus dan dia membolehkan agama Kristen di Roma. Jadi Mesir mengikuti sampai abad keempat. Mesir Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Yusuf harus membawa Maria dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir untuk selamat? Kenapa Allah tidak menutup bungkus saja mereka supaya yang memburu mereka itu tidak bisa lihat dan tidak bisa? Itu pikirkan, terus saya tidak bermaksud menguji iman, tapi pertanyaan ini gampang sekali karena kita suka berpikir mudah-mudah. Tapi kenapa justru di keluarga kecil ini Allah tidak menutup bungkus saja mereka, jadi mereka tidak harus mengerti bahkan tadi yang ternyata ditulis mereka. Oh ini kita yang zaman dulu. Enggak, udah buat museum. Til at få lov til at stå stille her.
do it in a single line, please. Who has heard about the well go down? Next batch will come. Just wait there. Pardon? First batch heard it, we never heard what it is. You come to see the well. What you heard go down? Sinagoga, ya dok, sinagoga. 教堂有2个民房，可以叫犹太，也可以叫 Ben Ezra 的第一个、第二个字。里面不能拍，像那个保药馆这样，就是里面不能拍。然后呢，本来是那个里面也不能拍，然后我们这里我们也像那个新了犹太教的本地人。Anak-anak pati yung si Ay. Iya. Pero I think iyan. Krishna Estaba en el metro subterráneo. Saya ajak Bapak Ibu ke sini karena gereja ini terkenal untuk doa alasan. Yang pertama namanya gereja gantung. Gereja gantung atau bahasa Inggris the hanging church, hanging or gereja gantung. Gereja gantung, kenapa kita kasih nama gereja gantung? Karena dulu di tempat ini ada bekas benteng Romawi. Dulu di tempat ini ada bekas benteng Romawi. Dan gereja jadi seperti tangan saya, ini bekas benteng Romawi. Dan kita orang Kristen ambil batang pohon Romawi dan kita taruh di sini. Lalu kita mendirikan gereja di atas.
ada dikasih nama gereja. Jadi di sini kita lihat tadi kita di atas, sekarang kita ada di atas. Kemudian gereja ini terkenal alasan nomor 2, kenapa gereja ini terkenal dan kita ajak turis ke sini, karena dulu abad ke-10 Bunda Maria pernah menampakkan diri. Gimana? Semua tiang di gereja warna putih, kecuali ada satu tiang yang dibungkus plastik. Bapak Ibu bisa lihat dari sebelah kanan. Saya sebentar lagi akan ajak Bapak Ibu bisa foto. Itu tiang abad ke-10, gereja ini sudah ada dari abad ke-4. Bunda Maria menampakkan diri kepada uskup Mesir Kristen yang namanya Abraham. Dan Bunda Maria berbicara kepada uskup, dan dari abad ke-10 gambarnya terlukis sendiri, gambar Bunda Maria, dan tidak hilang sampai saat ini. Belum tentu orang yang masuk gereja ini sudah tahu cerita yang saya sampaikan kepada Bapak. Biasanya orang datang foto melihat, tapi mereka tidak tanya yang itu adalah peristiwa penampakan Bunda Maria terjadi dan semua orang sudah tahu, dan tulisan juga mereka sudah tahu itu adalah gambar Bunda Maria yang dulu abad ke-10 ada penampakan Bunda Maria, dan itu terjadi abad ke-10. Sebentar lagi saya ajak Bapak Ibu melihat gambar Bunda Maria. Dan ini gereja dibangun di atasnya, ini sekitar 13 meter di bawah. Jadi Bapak Ibu, di bawah itu tidak dipakai. Ini orang tidak masuk di bawah. Saya hanya kasih lihat Bapak Ibu melihat dari atas, supaya Bapak Ibu bisa membuktikan kenapa gereja ini dikasih nama gereja itu. Kita datang ke sini hanya untuk Bapak Ibu melihat gereja Koptik, gereja dari abad ke-4, gereja muda-muda. Kenapa dikasih nama gereja dan itu penampakan Bunda Maria, dan kita membuktikan melihat dari sini Anda bisa tahu, dan juga bentuknya adalah bentuk gereja Koptik. Anda bisa lihat, bisa foto. Ini gereja yang dibangun pada abad ke-4, gereja yang unik. Jadi setelah kita selesai di sini, Bapak Ibu keluar di depan di sebelah mimbar ini, mau foto sebentar silakan. Lalu kita turun tangga lagi, di sebelah kanan tangga ada toilet. Langkah kami percaya bersama Nazaretur kami bahagia. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin.
هنركب الزمان من الناحية دي. هو بس خايف لا يكون في زحمة. ماشي خليه هو ده. Hai. Perkenalkan nama saya Mahfuz, saya ahli badminton di sini. Dalam 5 menit lagi saya kasih tahu cara pembuatan kertas papirus dari tanaman papirus. Inilah tanaman papirus, tanaman yang digunakan oleh masyarakat di Sirkono untuk membuat kertas papirus. Kertas yang pertama dalam sejarah, sebelum kertas Cina. Tahu kata paper dalam bahasa Inggris? Berasal dari kata papirus. Karena ini kertas papirus sebelum kertas Cina hampir 2000 tahun sebelum kertas Cina. Tapi tanaman ini bukan sekedar tanaman biasa. Tanaman ini adalah tanaman suci bagi orang Mesir. Kenapa suci? Karena dua alasan. Pertama, karena bunganya mirip sinar matahari. Ini merupakan simbol Amun-Ra. Siapa itu Amun-Ra? Dewa matahari pada waktu kerajaan Mesir kuno. Alasan yang kedua, karena batangnya berbentuk segitiga. Ini mirip apa? Piramid. Di mana itu merupakan simbol keabadian pada waktu kerajaan Mesir kuno. Ada warisan kuliah khas orang Mesir tadi. Adakah suami istri di sini? Oke. Pertama pakai apa?
Sentuh ibu pakai bunga 3 kali. 1, 2, 3. Ini artinya Bapak doakan istri masuk surga. Katakan amin. Amin. Katakan amin lagi. Amin. Balikin ibu 3 kali. Coba. Ya begini. 1, 2, 3. Ini artinya ibu doakan suami dapat istri baru. Dulu 13 tahun yang lalu masih kecil. Cuma itu doang. يا مايكل يا أوي عامل ايه يا أوي اليوم؟ وحشني يا ولد عامل ايه يا أخوي؟ جاي منين؟ فاهم يا عم مجدي. Okay, my brother. This is group from Indonesia. How much have you paid? This is without money. This is group come to prayer. Just a prayer. Yes, for Indonesia. Where's the toilet? You come here. From there. No. This is group come to pray. To visit the church in this way. Indonesia. Outside left hand, we have another cave. Bapak di surga, Bapak penuh kasih di dalam Kristus. Untuk sampai tiba di ibadah ini, di tempat ini, kami melewati berbagai macam realitas hidup. Kami menemukan kehidupan yang jaya, dan kami juga menemukan kehidupan yang memprihatinkan. Tapi kalau kami ada sampai di sini, ini karena kami mendapat kasih karunia. Kami tidak mengatakan bahwa hidup kami lebih baik dari mereka atau lebih buruk dari apa yang kami nikmati. Tapi kami percaya bahwa ketika Engkau menetapkan langkah-langkah kehidupan setiap orang, ada maksud yang Engkau nyatakan dan ada amanat pengutusan yang Engkau sampaikan kepada setiap orang. Pada sore hari ini, singkapkanlah kepada kami apa yang Engkau maksud dengan membawa kami sampai di titik ini, sampai pada pengalaman ini. Kami berharap firman-Mu akan memberikan kami pencerahan, memberikan kami penguatan, dan memberikan kami inspirasi untuk hidup lebih baik setelah keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Matius 17 ayat 14 sampai 21. Dia kerasukan setan sehingga sakit, sehingga dia harus diselamatkan dari setan-setan itu. Ada orang yang mau ditolong. Lalu Tuhan Yesus meyakinkan, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa tolong anak ini. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa menolong orang. Asal jangan pakai ambisi, jangan pakai gengsi, kita dapat berbuat sesuatu yang menyelamatkan. Jadi iman itu ternyata kaitannya kepada itikat baik menolong orang. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan kita ada semacam kritik atau pertanyaan yang perlu kita perhatikan. Bahwa selama ini ketika kita bicara iman, biasanya kita akan mengaitkan dengan segala sesuatu yang kita ingin. Mohon maaf, keinginan kita untuk pergi wisata rohani biasanya dipersiapkan dengan ucapan-ucapan, kalau kau punya iman pasti kau berangkat. Itu nggak salah. Lalu ada lagi yang bilang begini,
nanti sampai di sana iman kita akan dikuatkan. Tapi saya percaya Bapak Ibu sebelum kita sampai sini Bapak Ibu punya iman yang kuat toh. Jadi kita tidak perlu untuk sampai di sini supaya iman kita lebih kuat. Tapi pernyataan itu tidak salah. Tidak salah. Cuman ketika kita baca ayat 20, ternyata iman itu bukan ketika kita mau sesuatu dari Tuhan, lalu kita berusaha untuk meminta iman sebesar biji sesawi. Jadi rupanya bukan ketika kita ada maunya untuk kepentingan kita dan kita tiba-tiba jadi orang yang beriman. Kalau kita baca baik-baik, gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintas padang hijau naik bentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ayo sudah. Ayo. Silakan Om. Serta Yesus, setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Tiba, mereka ketemu air di tempat yang saya akan tunjuk. Lalu mereka mau minum, tidak bisa. Kenapa? Karena pahit rasanya. Langsung mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Bapak Ibu, Musa tidak pakai logika. Musa ambil kayu, taruh di dalam air, lalu air menjadi manis. Kita pakai iman, Musa pakai iman. Musa tidak pakai logika, karena kalau dia pakai logika dia akan bilang, untuk apa saya ambil kayu kalau di dalam air? Apa logika? Tapi Musa, dia menempelkan kayu di dalam air, dia mengikuti taat kepada Tuhan. Lalu Allah mengetahui menjadi manis. Bapak Ibu, kita hanya tiba, foto baru bus sebentar, bus langsung jalan, karena ini highway, tidak boleh berhenti lama. Tapi saya mau hanya bilang sama Bapak Ibu, kita di sini karena percuma juga Bapak Ibu.
kita manusia, cerita kita sama. Jadi kalau kita disakiti oleh orang lain, Anda boleh buang di tempat ini, supaya setelah kita melalui tempat ini hidup oma manis. Jadi kita disakiti oleh orang, oleh anak, oleh keluarga, oleh suami, oleh istri, oleh keluarga, Anda bisa buang di tempat ini, tidak usah simpan di dalam hati, karena simpan di dalam hati jadi sakit. Jadi Anda buang di sini. Itu sumur bukan dari masa Musa dibangun setelah masa Musa, tapi ini tempat aslinya, tanah aslinya. Silakan foto sebentar Bapak Ibu ya, silakan foto sebentar dan siap-siap. Eu já tô suando, já tô doendo. Não, eu quero que você suba. Você suba, tá bom. Já faz o cenário. Stop here. Thank you. Pede a criadora e termina sua. Cajado de Moisés. Segala doa dan harapan kami, dan kami mengingat firman-Mu tadi pagi. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanyalah orang yang berhati bersih. Kami tidak bersih, tapi karena darah suci Tuhan Yesus, kami percaya ada rahmat ampunan-Mu yang membuat kami bersih. Karena itu ya Tuhan, karuniakanlah kami hati yang bersih, supaya ringanlah langkah kami. Kami percaya Engkau tidak akan membawa kami sejauh ini untuk ditinggal. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak kegalauan, bersatu dengan berpadu dengan harapan dan semangat. Karena itu Tuhan, inilah saatnya bagi kami untuk membuktikan bahwa bukan karena kuat dan hebat kami kalau kami bisa menapak perjalanan ini, tapi karena kami memberikan diri, memasrahkan diri pada kekuatan Tuhan, pada kuasa Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kuasa. Dalam nama Yesus kami mulai pendakian. Amin. Yanda. Iya, Kak Dora. Ngapain buat channel kayaknya kalau punya. Agra. Nomor 10 Bu. 10. Asyik. 11. Min. Halo. Sayyid. Sayyid. 12 Bu. Gunai. 13. Bu 13. 14. Jazai. 15. Motor. 17 Ibu. Silakan ikut Ibu. Jalan kaki. Jalan kaki sama Musa. Sama Musa. Kami. Ya, oke, Pak. Jalan kaki.
Gimana Pak? Aman. Aman ya? Nyaman Pak, nyaman? Nyaman. Ibu Jenny yang di belakang ini. Ya. Ini adalah gambaran tempat awal pendakian naik ke puncak Sinai ya. Ini Ibu Jen nih. Oh. Nih, ontanya Ibu Jen. Wow. Kontur jalan ini bebatuan ya. Tapi onta-onta ini sebenarnya sudah tahu ya rute jalannya ini, jadi nggak mungkin dia kepleset atau jatuh ya. Dia punya insting yang kuat. Dan juga onta di sini ini dibekali teknologi GPS Bapak Ibu. Waduh. Ini baru awal ya startnya. Kurang lebih ya 2 menit ya dari start tempat di sana. Ini masih harus naik onta sampai ke titik meeting point sebelum perjalanan 750 anak tangga. Itu 1,5 jam naik onta ya. Dinikmatin aja. Asik. Ini lagi di bulan November ya, jadi cuacanya adem, sejuk, nggak terlalu dingin, nyaman ya, nggak perlu pakai jaket tebal-tebal. Oke. Belum, masih jauh nih. Masih.
pernah dulu pas 30 tahun yang lalu. Itu pun jalan ke goa sebenarnya. Nyari goa. Bukan ke gunung. Kayak mendaki gitu nggak? Lalu beda kalau di gunung tuh lebih relax. Yang kalau lama juga Pak. Kan ada istirahat juga ya. Masih semangat Nazaret? Jangan ngantuk ya. Semangat. Pak. Nazaret, mantap betul. Ibu, apa kabar? Baik. رجب عندك شبكة.
سبق ده عياله بقى تورس بس عشان بيتنطط لا بيقوم بانوراما شركه اسمها قوم بانوراما هي إيليا لا إيليا بالإنجليزي إيليا نبي إيليا Tempat Nabi Elia Bapak Ibu. You see some fire some big sleep hari ini ya Tuhan. Mari kita bersukaria, sukaria. Kalau bangun rumah di sini perkatnya apa? Bukan semen. Bazar. Udah dekat. Jangan lihat ke bawah, lihat ke atas saja. Saya sudah tahu kalau ada diskon, enggak. Oh, yang mau diantar. Mungkin belum masuk. Tahu. Ada berapa orang yang balik dari hotel? Alami tidak. Kami juga bincang-bincang semuanya. Pokoknya the best lah, yang terbaik. Ya. Yang terbaik. Ya. Itu sangat terkesan dan nggak bisa dilupakan, kan gitu ya. Jadi kalau kami pergi itu hanya perpisahan secara fisik, tapi kalau hati dan kenangan itu pasti kami ingat selalu. Ya, Thank you very much. ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Jangan dilihat dari nilainya, tapi dilihatlah dari keikhlasan hati kami. Dari isi amplopnya. Kami mungkin tidak sempat membeli kenang-kenangan yang selalu dikenang dari kami, tapi ini bisa dipergunakan untuk yang terbaik lah. Ini kami serahkan. Ini dari kita semua ya. Saya hanya menyerahkan aja, ya. Ini saya perwakilan aja, ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang I love you. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya juga mewakili sopir dan Pak Michael. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan pasti pada suatu saat kita akan ketemu lagi. Amin. Mungkin saya dan Michael ke Indonesia Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu jangan pura-pura tidak kenal. Nanti kita juga minta dari Bapak Ibu semua yang kita belajar di Kairo, di gereja-gereja, Anda harus cerita kepada teman-teman kita karena mereka tidak tahu. Jadi mereka bisa ikut ke sini dan mereka bisa diberkati seperti Bapak. Amin. Jadi Anda harus kembali ke Indonesia, Bapak Ibu bisa cerita, ajak teman-teman, siapa tahu kita bisa ketemu lagi Bapak. Oke? Dan saya harus balas yang sudah kasih bantuan tadi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ada satu lagi Bapak. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terakhir buat Oma. Hidup tuh kesepian tanpa kekasih. Pertemuan kita cukup sekian dan terima kasih. Let's go, Michael. You got license, Michael? No. Okay.
Ayo silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan. Satu ini. Cepat. Satu, dua. Ini depan satu ada. Nazaret. Ayo. Dadah. Wah. Goodbye. Goodbye.